Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Hanan TV. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki lancar, dan mengajinya semakin semangat saja. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan dari video sebelumnya, yaitunya tentang mat. Kali ini mat silah qasirah. Bagaimana cara mudah, cara cepat memahami dari mat silah qasirah ini? Terlebih dahulu kita harus tahu pengertiannya. Mat itu adalah panjang, silah itu bersambung, qasirah itu adalah pendek. Kalau kita lihat lagi pengertiannya, secara istilahnya ini ada hal dhamir yang berada di antara dua huruf berharokat, dua huruf berbaris, dan sesudahnya tidak ada hamzah. Bermakna untuk mudah faham kita ini, ada hal dhamir. Hal dhamir bentuknya seperti ini atau seperti ini, bertemu dengan selain hamzah. Ada hal dhamir bertemu dengan selain hamzah, tapi dengan syarat hal dhamir itu untuk mudah faham kita apakah panjang waw kecil atau ya kecil. Ini untuk mushaf Madinah. Kalau mushaf kita Indonesia, apakah hal dhamir itu panjang alif kecil atau seperti angka 6? Yang penting hal dhamir itu dibaca panjang. Apakah sebab waw kecil atau ya kecil, atau alif kecil seperti angka 6? Kita lihat Quran kita, apakah mushaf Madinah atau Indonesia, dan panjangnya 2 harakat. Kita lihat contoh untuk lebih mudah fahamnya. Kita akan menggunakan di sini contoh untuk mushaf Madinah ya. Di sini dalam surah Al-An'am ayat 125 ini. Ini untuk ha yang ini dulu, ha bulat. Ha ini panjang waw kecil nih. Waw kecil ni bertemu dengan selain hamzah. Bermakna ini mat silah qasirah. Ada ha dhamir, dia panjang waw kecil bertemu selain hamzah. Di sini kan bukan hamzah. Di sini dha. Ketika ha dhamir yang ada panjang waw kecil bertemu selain hamzah, itu mat silah qasirah, dibaca 2 harakat panjangnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sadrahu dhayqa. Sadrahu dhayqa. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini ha dhamirnya panjang ya kecil pula. Nih ya kecil. Ada ha dhamir panjang ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Kita panjangkan 2 harakat. Kita baca li'ibadihi wat-thayyibat. Li'ibadihi wat-thayyibat. Ini untuk ha dhamir yang bulat. Sekarang kita lihat contoh untuk ha dhamir yang macam ni pula. Ini dalam surah Al-An'am ini. Ini ha dhamirnya panjang waw kecil. Ini waw kecil ya. Panjang waw kecil bertemu selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Kita baca ya'rifunahu kama ya'rifun. Ya'rifunahu kama hu. Ada ha dhamir panjang waw kecil bertemu selain hamzah. Contoh yang selanjutnya ini dalam surah Al-An'am ini. Ini ha dhamir panjang ya kecil. Ini ya kecilnya bertemu dengan selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Kita panjangkan 2 harakat. Kita baca makanu bihi yastahzi'un. Bihi yas. Ha dhamir panjang ya kecil bertemu selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat silah qasirah ini pastikan ha dhamirnya seperti ini atau seperti ini. Panjang nanti waw kecil atau ya kecil untuk mushaf Madinah. Dan setelahnya itu bertemu dengan selain hamzah. Baiklah, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan mat kita, yaitunya mat silah tawilah. Sebelum ini kita membahas tentang mat silah
qasirah. Dan ini lanjutannya mad silah tawilah, bagaimana cara mudah, cara cepat memahaminya. Jadi seperti biasa kita akan mengawalinya dari pengertian. Mad itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung, tawilah adalah panjang. Ada bacaan yang dalam keadaan bersambung itu dibaca secara lebih panjang. Kalau kita lihat pengertian secara istilah ini, ada hadhamir. Hadhamir yang berada di antara dua huruf berharokat. Di antara dua huruf berharokat bermakna huruf sebelumnya berharokat atau berbaris, huruf setelahnya berharokat atau berbaris, dan sesudah hadhamir itu bertemu dengan hamzah. Untuk lebih mudah fahamnya, ini simbol yang saya sediakan. Pastikan ada hadhamir. Oke, ada hadhamir. Kalau untuk mushaf Madinah, hadhamir itu berbaris waw kecil atau ya kecil. Sedangkan bagi mushaf Indonesia, hadhamir itu berbaris alif kecil dan seperti angka 6. Dan setelah hadhamir itu bertemu dengan hamzah. Jadi kita lihat Al-Quran kita, apakah mushaf Madinah atau mushaf Indonesia. Untuk kali ini kita membahas tentang mushaf Madinah saja. Jadi hadhamir ini nanti berbaris waw kecil atau ya kecil bertemu dengan hamzah. Nah, ini untuk mudah fahamnya. Panjang adalah 4 sehingga 5 harokat. Dan sekarang untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat contoh. Ini simbolnya di atas ya. Ini contoh yang pertama dalam surah Al-A'raf ini. Ini hadhamir. Kita mulai dengan ha bulat dulu yang berbentuk bulat. Ini hadhamir, panjangnya waw kecil. Ini waw kecil ya, bertemu dengan hamzah. Ini waw kecil ya. Ada hadhamir panjang waw kecil bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah, panjang 4 sehingga 5 harokat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min ilahin ghairuhu inni akhaf. Ghairuhu inni. Hadhamir panjang waw kecil bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah. Dan ini untuk contoh ya kecilnya dalam surah Al-An'am ayat 91 ini. Ini hadhamir. Hadhamir panjang ya kecil. Ini ya kecilnya bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah. Kita baca. Haqqa qadrihi idh qalu. Qadrihi idh. Hadhamir panjang ya kecil bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah. Jadi poin untuk yang contoh 2 ini, pastikan ada hadhamir yang seperti ini. Apakah panjang waw kecil atau ya kecil bertemu dengan hamzah. Sekarang kita lihat contoh untuk hadhamir yang bentuk seperti ini. Ini dalam surah Al-An'am ayat 17 ini. Ini hadhamirnya. Panjang waw kecil bertemu dengan hamzah. Ini hadhamir panjang waw kecil bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah. Kita baca. Fala kashifa lahu illahu. Lahu illa. Ini hadhamir panjang waw kecil bertemu dengan hamzah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ini. Kita baca. Yu'minu bihi awwala marrah. Yu'minu bihi awwala. Ada hadhamir panjang ya kecil bertemu dengan hamzah. Ini mad silah tawilah. Jadi kesimpulannya untuk mad silah tawilah, pastikan ada hadhamir dulu. Apakah bentuknya bulat seperti ini
atau yang seperti ini. Barisnya nanti apakah waw kecil atau ya kecil bertemu dengan hamzah. Itu untuk mushaf Madinah ya. Bagi kita yang mushaf Indonesia nanti hadhamir itu barisnya alif kecil atau seperti angka 6. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan mad. Pada video sebelumnya kita membahas tentang mad silah tawilah. Linknya ada di deskripsi. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan mad badal. Bagaimana cara mudah memahaminya? Bagaimana cara cepat memahami dari mad badal ini? Jadi seperti biasa kita mulai dari pengertiannya. Mad badal. Mad itu adalah panjang, badal itu adalah pengganti. Apa maksud pengganti nanti kita jelaskan. Sedangkan secara istilahnya ini quddimal hamzu alal maddi wa dha badal. Maksudnya apabila huruf mad terletak setelah hamzah atau bacaan mad yang ada pada hamzah. Untuk mudah fahamnya ini, ada hamzah. Apakah hamzahnya bentuk seperti ini atau yang seperti ini? Ada alif di atasnya hamzah, alif di atasnya hamzah, atau ada alif di bawahnya hamzah. Yang penting ada ditemankan dengan alif. Jadi apakah hamzah yang berbentuk seperti ini sendiri atau ditemankan alif? Apakah baris atas, bawah, depan setelah hamzah itu ada huruf mad? Apakah alif, waw atau ya? Oke, ada hamzah bertemu dengan huruf mad, alif atau waw atau ya. Panjang 2 harakat. Jadi untuk mudah fahamnya kita lihat contoh. Ini simbolnya kita letakkan di atas. Kita mulai dengan contoh alif ini dalam surah Al-An'am ayat 4 ini. Ini hamzahnya berbaris di atas dan setelahnya ada alif. Ini mad badal. Ada hamzah, setelahnya ada alif. Hamzah ini berbaris di atas. Jadi ini kita baca 2 harakat. Kita baca min ayah, min ayah. Ada hamzah, setelahnya ada alif. Setelahnya itu ini dalam surah Al-An'am ayat 25 ini. Ini hamzahnya bertemu dengan waw. Jadi untuk barisnya ini mengikut kepada mad asli, mad tabi'i ya. Kalau alif nanti sebelumnya baris di atas. Kalau waw mati sebelumnya baris di depan macam ini. Kalau ya mati nanti sebelumnya baris bawah, harus mengikut mad asli. Jadi di sini ada hamzah, setelahnya ada waw mati. Ini mad badal. Kita baca idza ja'uka, idza ja'uka. Panjang 2 harakat. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-An'am ayat 82 ini. Ini hamzah yang ditemankan alif. Setelahnya ada ya mati. Jadi tadi poinnya kalau untuk mad ini alif sebelumnya baris di atas, waw mati sebelumnya baris depan, ya mati sebelumnya baris di bawah. Jadi di sini ada hamzah bertemu ya mati. Ini mad badal. Panjang 2 harakat. Kita baca imanahum bizulm, imanahum, imanahum. Ini mad badal. Hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw mati, hamzah bertemu ya mati. Jadi kesimpulannya adalah pastikan untuk mad badal itu ada hamzah. Apakah hamzahnya seperti ini atau hamzah yang ditemankan alif? Nanti hamzah itu bertemu dengan alif atau waw atau ya mati. Itu saja. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan tentang mad dan kita telah sampai pada pembahasan mad tamkin. Bagaimana cara mudah memahami mad tamkin? Bagaimana cara cepat memahami mad tamkin ini? Jadi seperti biasa kita akan berangkat dari pengertiannya. Mad itu adalah panjang.
Tamkin adalah bisa penetapan, memperkuat atau meneguhkan. Jadi ada bacaan itu yang kita perlu tekan, perlu ditetapkan bacaannya, perlu diperkuat. Jadi untuk mat tamkin ini ada terjadi pada 3 keadaan, yang mana kebanyakan di masyarakat yang kita tahu hanya satu saja mat tamkin. Tapi sebetulnya mat tamkin ini ada 3. Ada pada 3 keadaan. Dan panjang mat tamkin ini 2 harakat. Dan sekarang kita masuk mat tamkin yang keadaan pertama. Ini mat tamkin yang biasa kita temukan di masyarakat atau di buku-buku yang biasa dijual, yaitunya ada 2 ya. Poinnya adalah ada 2 ya. Ya pertama itu ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Begitu cara mudah menghafalnya, cara mudah memahaminya. Kita belajar dari simbol, ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris mati. Contohnya ini dalam surah Al-Mutaffifin. Ini 2 ya-nya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Ini mat tamkin. Cara membacanya itu kita tekan, karena di sini ada tasydid, karena di sini ada 2 ya juga. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La fi illiyin. Illiyin. Ain. Kita tekan, kita kuatkan bacanya di sini. Illiyin. Illiyin. In. Kita tekan. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ini. Ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati atau ya sukun. Kita baca. Wa idza huyyitum. Kita tekan, kita kuatkan di sini. Wa idza huyyitum. Huyyitum. Ini mat tamkin keadaan yang pertama yang biasa kita temukan di masyarakat. Sekarang kita masuk mat tamkin keadaan yang kedua. Di sini ada untuk waw, ada untuk ya. Untuk waw itu ada 2 waw. Begitu cara mudah kita memahaminya. Ada 2 waw. Waw pertama berbaris sukun atau mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan, bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau keadaan yang kedua itu bisa juga 2 ya. Ya pertama berbaris sukun atau mati. Sebelumnya itu ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini. Ini untuk wawnya. Ada 2 waw. Ini 2 waw. Waw pertama berbaris sukun atau mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Ini. Dan bertemu dengan waw yang berbaris. Tidak masalah apakah baris atas atau baris yang lain. Yang penting waw itu berharokat atau berbaris. Ini mat tamkin. Ada 2 waw. Waw pertama berbaris sukun atau mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris. Kita baca. Walladzina amanu wa ma yakhda'un. Walladzina amanu wa ma. Kita kuatkan di sini bacanya. Amanu wa ma. Amanu wa ma. Ini contoh waw. Contoh untuk ya ini dalam surah Al-Ma'un. Ini 2 ya-nya. Ya pertama berbaris sukun atau mati dan ada huruf sebelumnya berbaris di bawah. Ini.
Ada huruf sebelumnya berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Jadi ya berharokat ini tidak mesti berbaris, bisa juga baris yang lain. Yang penting ada harokatnya, ada barisnya. Ini mat tamkin. Kita baca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadz. Ini mat tamkin. Keadaan yang ketiga, di sini ada dua waw. Waw pertama berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris sukun. Atau ada dua ya. Ya pertama itu berbaris di bawah bertemu dengan ya sukun atau mati. Contohnya ini dalam surah Ali Imran ini. Di sini mana dua wawnya? Asalnya seperti ini. Ada dua waw. Waw pertama berbaris di depan bertemu dengan waw yang berbaris sukun atau mati. Kita baca Yaluna. Panjang dua harakat. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ini. Di sini ada dua ya. Ya pertama berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris sukun atau mati. Ini mat tamkin. Kita baca Tsumma yuhyikum. Ini mat tamkin. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat tamkin ini ada tiga keadaan. Dari ketiga keadaan ini pasti ada dua waw dan ada dua ya. Jadi pada kali ini kita telah sampai pada pembahasan mat farq atau mat farqi. Bagaimana cara mudah memahami mat farqi? Bagaimana cara cepat untuk memahami mat farqi ini? Jadi seperti biasa kita mulai dari pengertiannya. Mat itu adalah panjang, farq itu adalah bisa membedakan, bisa memisahkan. Apa maksudnya? Yaitunya yang membedakan antara hamzah istifham dengan hamzah khabar. Istifham itu maksudnya adalah kalimat dalam bentuk pertanyaan. Khabar itu berita. Ini istilah yang digunakan dalam kaedah bahasa Arab, nahwu sharaf. Jadi bagi kita yang pernah belajar hamzah istifham ini pasti paham. Tapi bagi kita yang tidak pernah atau yang belum pernah lagi, maka cukup dengan mengetahui simbol saja, yaitunya ketika mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita harus paham dulu mat badal. Mat badal adalah ketika hamzah, poinnya hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw mati, hamzah bertemu ya mati. Jadi ketika mat badal ini bertemu dengan huruf yang ada tasydid, itu mat farq. Panjangnya 6 harakat. Sekarang kita lihat contoh, ini poinnya. Mat badal bertemu huruf yang ada tasydid. Ini dalam surah Al-An'am ini. Dalam surah Al-An'am ayat 143 kalimah yang ini, ayat 144 juga kalimah yang sama. Jadi ini mat badalnya. Dalam A ini, ini ada mat badal, hamzah bertemu alif, dan di sini ada tanda mat. Jadi di sini poin yang untuk mudah kita faham mat badal. Ini mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Oke, jadi cara bacanya, tanda mat ini, A ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Adzakaraini. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke
huruf yang ada tasydid. Contoh yang kedua dalam surah Yunus ayat 59. Ini mad badalnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Jadi a ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Contoh seterusnya ini dalam surah An-Naml ayat 59 ini. Ini mad badalnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Cara bacanya kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu. Jadi poin untuk mad farqi ini adalah ketika mad badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Dan untuk mad farqi ini hanya 4 ini saja dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 143, yang kedua Al-An'am ayat 144, yang ketiga surah Yunus ayat 59, yang keempat dalam surah An-Naml ayat 59. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.